kasih Tuhan. Kami bersyukur kami tahu Kau ada di tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu bisa kami rasakan. Kau Allah yang luar biasa baik. Karena firman-Mu sendiri berkata 2-3 orang berkumpul di situ, Engkau hadir. Kami tahu Kau ada di tengah kami. Siang hari ini Tuhan kami berdoa, Roh Kudus Kau bicara pada hati setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, jamah hati kami, pakai hidup kami di masa muda kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang rindu Tuhan mengadakan sebuah kebangkitan dalam hidup setiap kami yang akan berdampak buat sekeliling kami. Siang hari ini Tuhan, doaku Tuhan adalah agar setiap kami anak-anak muda di tempat ini bisa menangkap hati Tuhan kami. Karena kami dipanggil untuk merepresentasikan hati-Mu. Kami berdoa kami bisa menangkap hati-Mu dengan baik. Mari Roh Kudus beracara di tengah kami, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom teman-teman, silakan duduk semuanya. Thank you tim musik. Boleh kasih tepuk tangan buat tim musik dan luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Pastor Chris. Saya lead pastor dari JKI Providensia Kelapa Gading. Jauh, jadi kesini jauh banget gitu. Tapi ya ini salah satu persekutuan kampus Kristen yang terbaik yang pada saya datang ya. Maksudnya tempatnya bagus gitu, nyaman sekali. Biasanya kalau kampus Kristen kecil-kecil gitu ya. Tapi berarti saudara semua di sini diberkati, amin. Saudara bisa beribadah di tempat yang nyaman dan sebagainya. Saudara, hari ini saya dikasih tema tentang doa. Ya. Kita baca dulu ya temanya. Filipi 4 ayat 6-7 ayat tema yang hari ini diberikan. Saya sudah siapkan sebenarnya di slide saya, mungkin boleh ditampilkan. Kalau enggak kita baca aja, saudara punya Alkitab digital berarti ya, semuanya ya. Filipi 4 ayat 6-7, nah di sini. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa di sini mau hidup dalam damai sejahtera Allah? Amin. Damai ini kan sesuatu yang kayaknya jarang banget kita bisa temukan di generasi kita sekarang ya kan. Zaman dimana semuanya serba rushing gitu kan. Ritme hidup kita ini kayaknya cepat banget, bener gak sih? Ya. Di tengah dunia yang rasanya berputar dengan sangat cepat, damai itu sesuatu yang jarang kita bisa temukan. Ya. Karena biasanya semakin cepat ritme hidup kamu, semakin gelisah kita, betul gak saudara? Ya. Dan face it, gitu loh, kita memang hidup dalam zaman dimana semuanya serba cepat. Dan karena kita hidup di zaman serba cepat ini teman-teman, biasanya kalau kita tahu, kali kita nggak bahas tentang doa. Semua kita tahu doa itu penting, betul ya? Kalau kita bilang doa itu esensi, doa itu paling penting, doa itu nafas kehidupan orang Kristen. Saya setuju. Kalau ditanya semua kita tahu bahwa itu esensi kekristenan kita atau kehidupan orang percaya perlu dibangun dalam doa, gitu kan ya. Tetapi kita juga tahu bahwa dengan realita hidup kita yang serba cepat, doa itu biasanya adalah hal pertama yang kita buang. Betul nggak? Ketika kehidupan makin sibuk, yang pertama kita buang pasti doa. Apalagi di usia muda, ya usia kita masih muda gitu ya. Biasanya kita berpikir doa itu bukannya nggak baik, kita tahu doa itu baik, hanya sepertinya tidak produktif gitu ya kan. Membuang waktu 15 menit dalam ketenangan itu rasanya buang-buang waktu, dibandingkan 15 menit gue bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berguna buat bangsa dan negara, mungkin kita bilang begitu kan. Daripada gue 15 menit di kamar doa, mendingan gue 15 menit berguna buat bangsa dan negara, kurang lebih seperti itu. Karena kita berpikir bahwa doa itu tidak produktif, doa itu seperti membuang-buang waktu gitu kan. Kenapa? Balik lagi, karena kita hidup dalam zaman serba cepat, dimana sepertinya dalam doa 15 menit kita udah bingung mesti ngapain, benar gak sih? Pernah gak di sini punya resolusi, saya mau berdoa setiap hari 15 menit. Begitu masuk kamar doa, nyalain timer, doa sebentar sendiri, wah baru 1 menit, wah gitu. Panik, keringetan gitu kan, bingung mau ngapain 15 menit gitu kan. Akhirnya bukan doa, kita bengong gitu kan.
Nah ini yang sering kali terjadi, gitu kan ya. Doa menjadi sesuatu yang sepertinya beban buat kita, dan akibatnya banyak dari kita berpikir, gue nggak bisa doa 15 menit secara konsisten. Udahlah kalau gitu gue ngapain doa sama sekali, why bother, banyak kan kita gitu kan. Nah hari ini kita mau bahas tentang esensi doa supaya kita bisa kembali memiliki kehidupan doa yang kuat. Ya, saudara, kalau kita tanya, banyak dari kita punya pengertian bahwa doa itu kewajiban, betul nggak? Sebagai orang percaya, kewajiban kita adalah berdoa. Siapa setuju? Ya kan? Tapi kalau hari ini saya mau bilang, doa itu sebenarnya bukan kewajiban. Segala sesuatu yang sifatnya kewajiban itu berbau beban, benar gak sih? Kayaknya jadi beban gitu. Hidup gue udah tambah susah, sekarang gue masih tambahin doa supaya gue kudus gitu kan. Rasanya kayaknya ribet bener gitu kan. Nah itu seringkali terjadi karena kita melihat doa itu sebagai kewajiban. Padahal doa itu sebenarnya hak, betul nggak saudara? Teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini punya kesempatan untuk bicara dengan seorang yang sangat penting, nggak usah Jokowi deh, taruhlah mafia besar siapa gitu kan misalnya kan, yang duitnya berjibun dan pengen nolongin kamu gitu kan. Kalau kamu punya hak kalau kamu punya kesempatan untuk bicara dengan dia dan meminta apapun kepada dia dan dia pasti menjawabnya. Saudara saya tanya, teman-teman saya tanya, itu hak atau kewajiban? Hak. It's a privilege sebenarnya. Itu sebuah keuntungan. Saya bisa berdoa itu hak, gitu kan. Nah pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen melihat doa itu sebagai kewajiban dan bukannya hak? Padahal bicara dengan Allah semesta alam itu hak sebenarnya. Itu privilege. Ya. Kita melihat sekarang menjadi sesuatu yang beban. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa ya Kak? Benar juga ya. Kenapa orang percaya sekarang melihat doa sebagai kewajiban yang harus dikerjakan untuk kita perfect gitu, ritual kehidupan Kristen kita atau kepercayaan kita benar kalau kita berdoa. Kalau kita nggak berdoa, kita tidak benar, kurang lebih seperti itu kan. Dan itu membuat kita berpikir bahwa itu kewajiban. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa kita seringkali melihat doa itu kewajiban? Jawabannya satu, saudara-saudara. Karena kita melihat doa dari kacamata religi. Kita melihat doa, pengertian kita tentang doa adalah pengertian dari sudut pandang agama. Agama, kalau kita melihat doa dari sudut pandang agama, jelas itu menjadi sebuah beban tambahan. Karena pada dasarnya konsep agama adalah begini kan, semua pemikiran dari agama pada esensinya begini benar. Bahwa apa yang perlu dikerjakan oleh manusia untuk bisa berhubungan dengan Allah, betul nggak? Jadi fokus utama dari agama adalah manusianya, benar nggak? Semua tentang how kita mendekat kepada Allah. Tetapi saya bilang, kekristenan kita, orang percaya punya pemikiran berbeda. Gak usah kita ngomong tentang kekristenan, tapi kita bilang Alkitab kita mengajarkan konsep yang berbeda. Kalau agama lain mengajarkan tentang upaya manusia mencapai Allah, Alkitab mengajarkan upaya Allah mencapai manusia. Boro-boro kalau kita pikir, kekristenan, Alkitab tidak pernah memfokuskan kepada manusianya, tetapi kepada Allahnya. Karena yang utama dia gitu. Kita disuruh mencari Allah. Cari sepatu kita yang hilangnya gak ketemu. Gitu kan ya? So it's not about us, but it's about God. Itu yang beda sebenarnya. Bukan upaya manusia mencapai Allah, tetapi Alkitab mengajarkan upaya Allah mencapai manusia. Karena itu doa baru bisa kita alami sebagai hak. Doa baru bisa kita rasakan sebagai sebuah hak kalau kita mulai memandang itu dari segi hubungan, relationship. Slide berikutnya. Karena esensi doa itu apa? Doa pada dasarnya adalah sebuah bentuk komunikasi dua arah antara manusia dan Tuhan. Saudara, kalau saya berbicara dengan Anda, kita sebut itu sebuah percakapan. Kalau Anda bicara kepada Tuhan, kita sebut itu doa. Ya. Betul ya? Nah, ketika manusia berbicara dengan Tuhannya dan Tuhan berbicara kepada manusianya, kita sebut itu ranah doa sebenarnya. Komunikasi, bentuk komunikasi antara Tuhan dan ciptaannya, manusia. Ya. Jadi untuk kita bisa melihat, kalau kita mulai melihat doa sebagai sebuah hak, kita mulai melihat doa dari sudut pandang hubungan, maka kita akan mulai menikmati doa itu sendiri. Karena kalau Anda melihat itu sebuah hubungan, Anda akan mengikis doa dari semua polemik-polemiknya gitu loh. Hal-hal yang gak penting, hal-hal yang gak esensi sebenarnya bukannya gak boleh dilakukan, hanya itu bukan esensi. Let's go back to the heart of prayer. Kita kembali kepada jantung doa itu sendiri. Ya kan? Karena kalau kita pikir sekarang doa sudah dirancang sedemikian rupa jadi begitu banyak pretelannya. Tapi
Tapi coba kita copotin, kita telanjangin gitu ya, kepada esensi saja. Doa pada dasarnya adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Ya. Nah, untuk kita bagaimana sekarang, bagaimana pastor kita bisa mulai melihat doa dari segi pandang hubungan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Ya, dengan saya berharap bisa sampaikan dengan cepat. Yang pertama, untuk kita bisa melihat doa dari segi hubungan, kita harus belajar kenali hati Allahnya. Slide berikutnya, kenali hati Allah. Ini slide pertama. Seringkali ketika kita berdoa, kita ini bergumul dengan perasaan tidak layak. Ketika kita mau menghadap Tuhan, ketika kita mau menjadi orang yang lebih rohani dalam hidup kita, if you want to be a godly man, seringkali kita bergumul dengan perasaan unqualified. Kita ini unworthy. Atau banyak dari kita berpikir kita disqualified diri kita sendiri karena kita merasa kita nggak nyampe standar orang baik seperti apa. Kalau kita bilang, saudara, teman-teman saya tanya, setiap kita pasti punya gambaran dalam otak kita, image dalam pemikiran kita, standar orang rohani itu seperti apa. Kita punya image tertentu bahwa yang namanya baik, namanya kudus, namanya layak, namanya benar itu seperti apa. Tapi saya mau tanya, standar itu kamu gambarkan dengan pikiran kamu sendiri atau dari penggambaran Alkitab tentang apa yang dikatakan Alkitab? Ya. Kalau kita pikir sebenarnya, kalau kita bilang kita nggak layak. Banyak dari kita bahkan berpikir nanti gue mulai doa kalau gue udah mulai bener hidupnya, bener gak? Kalau gue udah mulai bener baru gue mulai serius deh sama Tuhan. Nah, pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang arogan, teman-teman, maaf. Kenapa? Karena pemikiran seperti itu berpikir bahwa dirinya bisa mencapai kebenaran tanpa pertolongan Allah. Pemikiran seperti itu berkata bahwa sekarang saya memang tidak layak, kelihatannya rendah hati. Tetapi kemudian dilanjutkan bahwa suatu hari kalau saya sudah layak, saya akan mulai serius ikut Tuhan. Berarti kamu berpikir kamu bisa melayakkan dirimu sendiri. Nah, bad newsnya teman-teman, saya mau bilang Tuhan itu punya standar. Dan standar Allah itu ketinggian, terlalu tinggi. Manusia tidak ada satupun yang bisa mencapai standar kebenaran Allah. Kalau kita mau bilang, kita mau ukur kebaikan dari sisi perbuatan, semua kita ini unqualified. Semua kita ini nggak nyampe standar Allah. Nggak nyampe. Even the best of us. Kalau kalian, cobalah bayangkan kalian, siapa pendeta yang menurut kalian paling luar biasa, paling dekat sama Tuhan, paling rohani. Ya. Saya mau kasih tahu, even pendeta yang kamu pikir paling rohani sekalipun, itu nggak nyampe loh standarnya Allah. Sorry to say, nggak nyampe standar Allah. Kok bisa begitu, pastor? Orang bilang hidup dalam perjanjian baru, perjanjian anugerah itu lebih mudah. Betul, tapi nggak betul juga. Karena kalau kita pikir-pikir, di perjanjian lama, untuk kamu berzina, kamu perlu melakukan hubungan perzinahan, baru berzina. Tapi di perjanjian baru, standarnya dinaikin sama Yesus. Kamu memang gak berzina, tapi kamu berpikir dalam pikiranmu, kamu udah berzina. Ayo, susah mana? Susah mana perjanjian baru atau perjanjian lama? Di perjanjian lama, lu baru dosa kalau lu berzina. Di perjanjian baru yang sekarang kita hidupi, lu mikir aja udah dosa. Siapa di sini pernah bunuh orang? Di perjanjian lama, lu bunuh orang baru dosa. Di perjanjian baru, lu benci orang, lu udah bunuh. Ayo, lebih susah mana? Siapa di sini pernah benci orang? Gitu kan? Berarti kamu semua di sini semuanya serial killer. Ya kan? Bukan cuma killer biasa. Kamu killer menjadi sebuah habit. Gue benci ini, terus gue juga benci temennya, gue benci semua yang suka sama dia. You are a serial killer, man. Bener gak sih? Bener-bener kalau kita pikir bener gak sih? Kita semua kalau kita dari standar begitu, ada yang nyampe gak standar Allah? Nggak nyampe. Orang bilang sekarang gini, itu tato dosa, tato. Saya nggak bilang tato itu boleh dan sebagainya. Saya nggak di sini kasih tahu tato boleh apa enggak. Cuma biasanya orang bilang tato itu dosa. Pemikirannya apa? Ayatnya di mana? Karena tubuh adalah bait Allah. Gitu kan? Jangan merajah tubuh. Tubuh adalah bait Allah. Nah, kalau dengan takaran yang kamu pakai untuk menghakimi orang, dipakai untuk mengukur kamu juga gak masuk standar loh. Kalau memang benar tubuh adalah bait Allah, gak boleh tato. Kamu makan gorengan juga dosa. Itu makanan kotor kamu masukin ke bait Allah. Ayo, berarti dibilang-bilang pendeta-pendeta yang gendut-gendut, ya saya pakai lama makin gendut gitu kan. Itu juga dosa semua loh. Benar gak? Kalau mau dibilang standar Allah, you and I, kita semua gak nyampe. Gak nyampe. Karena itu kita lihat firman Tuhan di Efesus 2, slide berikutnya, satu lagi.
Baru nanti kita balik ke sana. Satu lagi sebelumnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam dua ayat ini terangkum esensi Injil kekristenan kita. Terangkum esensi Injil orang percaya. That you are saved by grace, not by works. Sehingga gak ada satupun dari kita nanti sampai di surga berkata, gara-gara gue jaga kekudusan, jaga purity, gara-gara gue sering rajin doa, gue rajin begini. Sampai di sana, kebaikan semua yang kamu lakukan itu seperti kain lap kotor, gak masuk standar Allah. Jadi suatu hari kalau kita nanti sampai di sana, it's only by grace. Makanya firman Tuhan berkata di kitab Wahyu, bahwa di sana para tua-tua itu melempar mahkota di hadapan Tuhan, betul gak? Kenapa? Because they don't deserve it. Sementara kita di sini pelayanan kumpulin mahkota banyak-banyak. Di surga orang lempar mahkota. Kenapa? Karena sadar sampai di sana kita semua akan sadar. It's only by grace. Jadi kalau mau dibilang keselamatan itu bukan berasal dari perbuatan kita. Nah kalau kita pikir saya nggak layak berdoa, saya mau bilang semua kita memang nggak ada yang layak. Kamu tuh dilayakkan. Kalau kamu pikir kamu bisa layak, berarti kamu berpikir kamu bisa menguduskan dirimu sendiri, kamu bisa membenarkan dirimu sendiri. Sementara Paulus di Galatia pernah berkata, kalau kamu mau dikuduskan lewat hukum, satu hukum salah, kamu salah semua. Benar kan? Jadi di Galatia Paulus berkata, I beg, berilah dirimu didamaikan, berilah dirimu dibenarkan, jangan mencoba membenarkan diri sendiri. Kristus sudah bayar, bagian kamu apa? Percaya. Bagian kamu belajar menghidupi, percaya bahwa Kristus pembayarannya di kayu salib itu lunas, tuntas, bersih. Jadi di hadapan Tuhan sekarang Anda dan saya tetap dalam posisi dibenarkan. Bukan karena perbuatan. Tapi pastor, kalau saya nggak merasa layak gimana? Saya sebagai pendeta juga ada hari di mana saya nggak merasa layak. There are days, gue masih jujur, ada hari di mana saya merasa gue powerful Christian, wah rohani banget. Itu rasanya kalau gue tumpang tangan orang bisa tumpang 1 kilo gitu kan. Rasanya benar-benar powerful gitu, rasanya benar-benar spiritual. Tapi if I'm to be honest, juga ada days di mana gue merasa gue akan dikutuk Tuhan hari ini. Because kalau kita follow, kita punya feeling kita difficult. Kita nggak bisa base our righteousness on our feelings, karena ada hari di mana kamu akan baik, ada hari di mana kamu berasa sangat-sangat parah. Ada hari di mana kalau kamu mati, kamu yakin masuk surga. Ada hari kalau gue mati, hari kayak gue masuknya neraka. Benar kan? So if we base our salvation, kalau kita mendasari keselamatan kita based on our performance, hidup kamu nggak akan punya damai. Seperti yang buat di Filipi tadi berkata, damai sejahtera akan penuhi hidup kamu. That will never happen ketika kamu mendasari kebenaran pada perbuatanmu sendiri. Ya. Nah kok bisa begitu, Pastor? Ayat sebelumnya 2 Korintus, kalau nggak salah 1 Korintus ya. Ayat sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, nanti kamu baca sendiri ayatnya secara konteks. Saya nggak ngambil ini di luar konteks. You read it. Ini tentang pendamaian. Istilahnya Paulus bilang bahwa kita ini didamaikan dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Oke. Sekarang begini, bayangkan gini. Kalau kita menghadap Tuhan, pertanyaan saya, kebenaranmu atau kebenaran Kristus yang diperhitungkan? Kalau kita lihat dari pola perjanjian lama, dulu orang kalau mau diampuni dosanya dia harus bawa domba, betul nggak? Setahun sekali ke hadapan imam besar. Domba itu harus yang sulung dan tidak bercacat celah, betul nggak? Nah saya tanya, kalau saya bawa domba saya untuk memohon ampun, untuk menghadap Tuhan, saya bawa domba saya tanya, yang imam besar periksa orang yang bawa apa dombanya? Yang diperiksa orang yang bawanya apa dombanya yang diperiksa? Dombanya. Orangnya nggak pernah diperiksa. Mau orangnya cacat, nggak masalah, selama domba lu sempurna, lu layak masuk. Sadar ya? Itu pola perjanjian lama. Dan kita lihat di perjanjian baru, kita tahu domba Allah itu dilambangkan oleh Kristus Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis ketika lagi baptis orang, dia lihat Yesus datang, dia bilang apa? Behold the Lamb of God. Lihatlah ini anak domba Allah yang disembelih bagi dosa dunia, yang menanggung dosa dunia.
Jadi sekarang kalau kamu menghadap, kamu tidak bawa kebenaranmu sendiri, kamu bawa domba Allah. Siapa? Kristus Yesus. Dan nanti yang diperiksa oleh imam besar bukan kamu atau perbuatan kamu, itu nggak masuk hitungan. Ya. Tapi yang diperiksa kemudian adalah Kristus Yesus. Kalau Kristusnya sempurna, kamu sempurna. Itulah kenapa ayat berkata, biar yang lemah berkata aku kuat, biar yang miskin berkata aku kaya. Why? Because di dalam Kristus kita mengalami kebenaran Allah yang sepenuhnya. Makanya Paulus juga bilang, you are the righteousness of God. And it's never based on our works. Paham ya teman-teman ya? Lalu sekarang pertanyaan yang muncul ketika Anda mendengar gini kan berarti begini. Dan sekarang gue hidup dosa boleh-boleh aja. Tentu tidak, karena Paulus juga bilang, saya berharap kamu tidak sekanak-kanakan seperti itu. Kenapa? Karena dosa tetap dosa. Dosa tetap merusak. Dosa akan merusak hidup kamu, dosa akan merusak hubunganmu dengan sesamamu, dosa akan merusak masa depanmu, dosa akan merusak, menggerogoti kehidupanmu di dalam. Sin is still serious, makanya Kristus mati di kayu salib karena dosa seserius itu. Ya. Tetapi saudara, Anda mesti tahu, mesti tanamkan di hati kamu, satu dosa tidak mengganti kebenaran Allah dalam hidup kamu. Ya. Satu kesalahan tidak membuat kamu keluar dari kemuliaan Allah. Karena firman Tuhan pernah berkata, Ia tetap setia walaupun kamu tidak setia. Nah, gambaran kita tentang Allah seringkali adalah Allah yang menghitung dosa kita. Seakan-akan kalau gue lupa minta maaf, gue kena hukuman. Ya. Saya punya anak umur 3 tahun. Dan tidak pernah, anak saya 3 tahun lagi nyebelin-nyebelin. Anak lagi songong-songong ini, anak umur 3 tahun. Tidak pernah terlintas sekalipun di pikiran saya, walaupun saya bukan bapak yang terbaik ya. Tidak pernah terlintas di pikiran saya ketika anak saya lagi nyebelinnya minta ampun, ini anak gue tabrak dikit pakai mobil biar tau rasa. Gak pernah. Atau tidak pernah sekalipun dalam pikiran saya, karena ini anak lagi rese-resenya, gue coret tuh dari kakak. Gak pernah. Why? Because I'm a father. Kamu tahu Bapamu di surga sangat mengasihi kamu. Even ketika seringkali kita bodoh amat tentang hal ini. Saya mau bilang even kamu bodoh amat, Bapa di surga tetap sayang sama kamu. Kamu tahu ketika kejatuhan manusia yang paling rugi siapa? Kita kan? Ya, kita pikir kita rugi. Memang kita rugi banyak, betul. Tapi saya mau bilang, yang lebih rugi itu Bapak di surga. Bukannya saya bilang Bapak kehilangan banyak, bukan. Dia tak kehilangan apa-apa. Tapi yang paling dirugikan hatinya adalah bapaknya. Contoh begini, kalau saya punya anak, sekarang saya punya anak umur 3 tahun paling nempel sama saya. Anak saya namanya juga, dia ini nempel sekali sama saya. Ya. Dan saya memang sayang sekali sama dia, gitu kan. Nah, karena kesalahannya juga, suatu hari titik ya, misalnya dia tiba buat kesalahan, sekarang saya tidak lagi bisa pegang dia, saya tidak lagi bisa berkomunikasi dengan dia. Sekarang kita harus terputus hubungan. Yang paling rugi memang juga, tapi yang paling sakit hati saya. Karena sejak hari itu saya tidak lagi bisa berkomunikasi dengan anak saya tidak bisa lagi gendong dia, saya tidak lagi bisa melihat senyumannya dan sebagainya. There is a disconnection. Saya mau bilang, itu yang terjadi ketika manusia jatuh. Karena itu Allah go through so much pain. Dia melewati begitu banyak penderitaan melalui Kristus, jalan salibnya kita lihat kan. Dia bayar harga. Supaya apa? Supaya sekarang kamu dan saya qualified. Supaya sekarang kamu dan saya bisa didapati benar dan hubungan bisa dikembalikan seperti semula. Reconcile. Ya. Dan ini yang Tuhan mau, ini jalannya Allah. Ini bukan idenya saya, ini bukan idenya manusia, ini jalannya Allah, ini idenya Allah. Because He really loves you. Dia sangat menginginkan kamu, Dia sangat mencintai kamu. Yang Dia inginkan cuma satu, relationship. Yang Dia inginkan bukan nyanyian kamu, yang Dia inginkan bukan pelayanan kamu, yang Dia inginkan adalah kamu datang kepada Bapa. Father, how are you? Kita datang kepada Tuhan dan kita bercakap-cakap dengan Allah karena itu yang sangat Dia inginkan. Dan Dia sudah bayar harga supaya ini possible. Ayat berikutnya Efesus 1 ayat 7, 2 slide setelahnya. Efesus 2 ayat 1 sampai 1 lagi ada di sini, betul. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Kita mengalami penebusan, redemption, artinya kita dibeli balik. Kita dibeli balik. Jadi dari hati Allah Dia sangat menginginkan kamu tukar. Dia sangat menginginkan kamu. Ya, itu yang pertama, kenali hati Allah. Slide berikutnya.
Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat doa sebagai sebuah hak? Bagaimana kita bisa melihat doa dari kacamata hubungan? Yang pertama kita tahu dari hati Allah, dia sangat menginginkan kamu. Nothing disqualify you from Him. Karena memang gak pernah perbuatanmu yang dihitung sama Allah. Paham ya? Jadi dari hati dia sangat menginginkan kamu. Dari hati dia, gak ada sin yang terlalu besar untuk dia gak bisa ampuni. Ya. Kalau dipikir-pikir, don't you think this is a great news? Betul gak sih? Dia Allah yang punya semuanya. Dia sebenarnya gak perlu kita. Dia punya semuanya, everything. Dia punya surga dan semuanya. Kita yang gak punya surga. Kita yang kacau hidupnya di dunia ini. Dia punya semuanya. Tapi pernah kepikir gak sih kenapa dia mesti go through jalan yang seribet itu untuk kita? Karena kita merasa kita unqualified, tapi buat Bapak kamu tuh berharga. Dan itu sebenarnya digambarkan dengan baik oleh lagu Hillsong yang berkata, He didn't want heaven without you. Dia punya surga, tapi dia gak mau surga tanpa kamu. Itu hati Bapak. Nah, saya punya rumah, tapi suatu hari kalau saya kehilangan Judah, intinya rumah gak akan sama lagi tanpa adanya Judah. Demikian juga Bapak di surga. There's nothing yang diinginkan selain kamu sendiri datang pada Tuhan. Ya, bukan perbuatan baikmu yang dia inginkan. Ya, jangan pikir, saudara, kadang-kadang kita pikir kalau ke Tuhan kita mesti bersikap baik, gitu kan. Saudara, saya nggak pernah nih ya, ibaratnya gini, Tuhan aku hanya inginkan kamu. Kalau saya siapin meja makanan buat anak saya juga, terus tiba-tiba juga duduk, thank you Papa, tapi saya nggak mau makanan ini, saya cuma mau Papa. Saya geleng-geleng sendiri, ini anak suruhan apa? Saya tidak mau, saya hanya mau taat kepada Papa. Itu aneh. If you think about it, gitu. Kadang-kadang kita pikir kita ini pemberontak dan sebagainya. Ya, kita ini orang yang penuh rebellious dan kita ini manusia jatuh dan sebagainya. But I just want to say one thing. Manusia yang jatuh perfect for a loving God. Karena gini, saya bahas sedikit ya. Kalau saya punya 3 anak, 2 sempurna, baik sekali, kerjaannya bagus, tapi anak yang ketiga menderita secara ekonomi dan hubungan. Ketika ada telepon tiba-tiba bunyi, HP saya jam 12 malam. Ketika HP saya telepon bunyi, pikiran saya langsung tertuju kepada yang paling lemah di antara 3 anak saya, betul? Because why? Bukannya saya lebih sayang dia dibanding yang lain, bukan. Tetapi kejatuhan anak itu memprovokasi sesuatu dalam diri saya yang tidak bisa dimunculkan oleh 2 orang yang sempurna. That's why I say, manusia yang jatuh perfect for a loving God. Kamu dirancang oleh Allah dengan kelemahan dan Allah suka kelemahan kamu. You are created. Kamu dikatakan kamu nih dikatakan fearfully and wonderfully made. Kamu ini diciptakan berikut dengan kekuatan, tapi kamu juga punya kelemahan. Jangan coba tutupi kelemahanmu, karena Tuhan suka sama kelemahanmu. Because your weakness is perfect for a strong God. Yeah. Your inconsistent is perfect for the consistent God. Saya berjalan dengan Tuhan sudah bertahun-tahun, yang saya mau bilang cuma satu, yang konsisten tidak pernah saya. Yang konsisten hanya satu, Papa saya di surga. Understand this heart akan membawa kamu, I want to draw closer to God. Even kalau saya nggak merasa layak, tapi Papa saya merindukan saya, Papa saya mau saya datang. That's the first one. Yang kedua, kenali suaranya. Saya dengan cepat aja, Yohanes 10:27 dikatakan domba-domba akan mengenal suaraku. So kita semua ini dirancang untuk mendengar suara Allah, bukan cuma berdoa, tetapi kita juga dirancang untuk menangkap suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu bukan sesuatu yang sifatnya wow gitu kan. Tetapi suara sebenarnya sama dengan kehadiran Allah. Berapa banyak di sini pernah merasakan damai Allah ketika Anda menyembah damai, betul nggak? Kita pikir itu damai cuma sekedar perasaan. You know that damai itu sama dengan suara Allah. Tapi suara Allah, kalau Allah berbicara, dia nggak berbicara ke otak. Kalau saya berbicara, yang nangkap otakmu. Kalau Allah berbicara, yang nangkap rohmu. Ya. Jadi ketika Allah berbicara, kalau kamu rasain damai, sebenarnya gitu. Di sini siapa pernah pacaran, gitu kan? Kalau pacaran jarak jauh atau sebagainya, biasanya kan telepon-teleponan paling enak kan. Terus kalau nggak bisa tidur, telepon-teleponan bisa tidur gara-gara telepon-teleponan gitu kan. Makanya nggak mau tutup telepon, kamu duluan gitu kan. Saya tanya kenapa sih kita nggak mau tutup telepon? Karena detik saya tutup telepon, ya kehadiran dia hilang. Selama saya ada suara dia, walaupun tubuhnya tidak ada bersama dengan saya, but I can feel her presence, betul nggak? I can feel his presence.
Nah sama aja sebenarnya kalau kamu tahu Allah mungkin kamu nggak dengar suara Tuhan gimana tuh, but you feel His presence, right? It's the same. Sama aja dengan suara Allah. Dan yang saya mau kasih tahu begini, Allah kalau berbicara, rohmu yang nangkap, rohmu yang terbangun. Dan kadang tidak selalu harus ditangkap oleh otakmu. Ketika sesuatu, kamu dibawa, dituntun kepada sesuatu yang lain dan sebagainya, itu semua pekerjaan suara Allah dalam hidup kamu. Ya. Intinya Tuhan bicara dengan cara yang banyak sekali, bukan cuma suara audible. Dia bisa bicara lewat lagu yang kamu dengerin. Dia bisa bicara lewat buku pelajaran yang kamu lagi pelajarin. Dia bisa bicara lewat dosen kamu. Dia bisa bicara lewat adik kamu dan sebagainya. Only if you are attentive. Tuhan, what are you saying to me? What are you speaking to me? Kamu dibicara apa? Karena intinya gini. Kalau saya punya teman yang tuli sebelah kanan, dan saya sempurna. Kalau saya bicara kepada dia nggak bisa dengar suara saya padahal dia sudah berusaha untuk dengar suara saya. Maka saya yang sempurna akan pindah posisi, memperbesar suara saya, volumenya gitu kan, supaya apa? Supaya memastikan dia yang tidak sempurna bisa mendengar apa yang saya mau sampaikan. Selama dia perhatian ke saya. Tapi kalau saya bicara dia main HP, terus dia nggak dengar, ya itu urusanmu. Betul nggak? Kurang lebih seperti itu. Jadi yang paling penting bukan kemampuanmu mendengar suara Allah. Yang paling penting adalah hatimu yang menginginkan mendengar suaranya. Dan dia yang sempurna pasti akan membuat suaranya bisa didengar oleh kamu. Dengan cara yang satu atau yang lain. Amin? Paham ya? Yang terakhir, saya tutup di sini. Kenali kuasa doa. Langsung lompat ke slide berikutnya coba. Satu lagi. Satu lagi. Nah, doa membuat seseorang menjadi manusia rohani dan menaruh pada dirinya pikiran Kristus, pikiran kerendahan hati, penyerahan diri, pikiran yang melayani, penuh belas kasihan, penuh doa. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita makin menyerupai Allah. Ini yang mau saya tulis. Ini kuasa dari doa. Slide berikutnya. Nah, ini yang saya mau kita bahas sedikit aja. Saya tutup di sini. Doa kita mungkin aneh. Usaha kita untuk rajin berdoa juga mungkin tidak konsisten. Tetapi karena kuasa dari doa keluar dari yang mendengarnya, bukan dari yang mengucapkannya, doa kita selalu membuat perbedaan. Berapa banyak sih kalau doa? Aduh, doa gue jelek. There is no such thing as an ugly prayer gitu. There is no such thing as bad prayer. Prayer is still a prayer. Mau doa lu belepotan, mau doa lu doa Bapa kami atau doa apa? Itu nggak penting, sebenarnya bukan doanya yang play partnya. It's never, bukan tidak pernah yang mengucapkannya yang punya kuasa. Doa lu mau berantakan kayak apa gitu kan. Tapi yang mendengar itu yang paling penting. So kalau doa mau berantakan itu oke, karena yang mendengarnya adalah Allah yang berkuasa. That's why semua doamu always make a difference, selalu buat perbedaan. Doamu selalu didengar oleh Allah yang Maha Kuasa, dan itu yang paling penting. Jadi ketika kamu, kalau tadi kita baca ayat sebelumnya, Filipi, dikatakan berdoalah terus menerus. Gimana cara kita doa terus menerus? Masa sekarang saya harus tinggalin kuliah saya dan semuanya untuk doa terus menerus? Tentu tidak. Intinya begini, kalau saya kasih rumus yang sederhana, di sini pasti pernah khawatir kan? Pernah khawatir ya? Sederhana gini, kalau kamu khawatir, doa. Setiap kali kamu khawatir, apapun yang kamu khawatirkan, doa. Makanya Filipi 4 juga berkata begitu, ayat pertama kita. Nyatakan semuanya ke hadapan Allah. Jangan cuma sekedar, aduh gimana ya, aduh gimana gak bakal ada solusi. Setiap kamu khawatir akan apapun, nyatakan itu di hadapan Allah. Nyatakan itu di hadapan Allah. Dan kamu akan mengalami ketika kamu mengutarakan doamu, mau belepotan kayak apa, damai sejahtera Allah turun dalam hidup kamu. Damai sejahtera Allah bisa soal apa? Kehadiran suaranya. Amin teman-teman. Saya sebut kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya kami hari ini mengalami Engkau di tempat ini. You are a loving Father. Bapak, hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, and we just want to be vulnerable di hadapan-Mu. Sometimes kami merasa kami ini sangat jauh dari Engkau. Kadang-kadang kami juga ngalamin titik di mana kami merasa kami jauh dari Tuhan dan kami nggak tahu gimana cara kembali. Bapak, aku tahu di tempat ini banyak dari kami mungkin mengalami pengalaman itu, di mana kita rasanya sudah berjalan begitu jauh dari Tuhan. Bukannya kita nggak mau kembali, we just don't know how.
kami gak tahu gimana. We feel like kita udah terlalu jauh dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, dan kebenaran ini kembali terrealisasi dalam hati kami. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi yang tidak bisa dicapai Allah. Tidak ada lembah yang terlalu dalam yang tidak bisa dicapai oleh Allah. Selama hati kami mau kembali, hari ini Tuhan kami palingkan hati kami kepada Engkau. Seperti anak yang hilang itu. Detik dia menginginkan untuk kembali pada bapaknya. Dari jauh bapaknya sudah melihat dan bapaknya lari menjemput anak tersebut. Hari ini Tuhan kami, dimanapun kami sekarang secara rohani sedang berada, biar panggilan ini seperti mengetuk kembali pintu hati kami. Because the Father is waiting. Bapamu di surga menginginkan kamu. Tidak ada satu dosa pun yang bisa mendiskualifikasi kamu dari posisimu sebagai anak Allah. You are precious, you are righteous. Dan detik kamu mau berjalan dengan Allah, kamu akan mengalami di mana keinginan dosa, keinginan daging akan mulai tidak kamu turuti lagi. Firman Tuhan berkata, ketika kamu mengikuti keinginan roh, maka daging akan mulai kehilangan kuasanya. Jadi jangan tunggu kudus baru ikut Tuhan, tapi berjalan dengan Allah, maka kamu akan mulai mengalami pengudusan Allah bekerja dalam hidup kamu. Jangan tunggu benar baru ikut Allah, tapi ikut Allah, maka pembenaran Allah itu akan mulai kita alami. Hidupmu akan mulai selaras dengan yang kamu percayai. Kamu bukan lagi berdosa, tapi kamu adalah orang-orang kudus di mata Allah. Karena bukan perbuatan kita yang dihitung. Bapak, hari ini kami berdoa biar pesan kasih karunia ini menjadi sebuah gema dalam hati kami. Bapa merindukan kami lebih dari apapun, dan hari ini kami mau kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. We just want to say thank you for loving me. Terima kasih atas kasih-Mu yang gak masuk akal. Thank you Father. Aku berdoa, hamba selesai di sini, tapi aku berdoa Tuhan, Kau terus kerjakan pekerjaan untuk memanggil setiap hati kembali kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.